Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Jadi Jawi, NIM 400401226500073. Saya berasal dari program studi Teknologi Rekayasa Kimia Industri angkatan 2022 kelas B. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Islam Agama Rahmatan lil Alamin. Pertama-tama, saya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik dan tepat waktu. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dia Ulami selaku dosen pengampu mata kuliah agama Islam. Saya menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih terdapat banyak sekali kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Jadi saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pemerintah. Terima kasih. Masuk kepada bab pendahuluan. Latar belakang dari pembuatan makalah ini yaitu agama Islam merupakan agama yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai humanis, universal, kontekstual, dan dinamis. Agama Islam juga memiliki sifat yang abadi atau berlaku sepanjang masa. Agama Islam sendiri merupakan agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bertujuan untuk menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Ajaran agama Islam sendiri disampaikan dalam kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kiai Haji Abdul Muhid Muzadi berpendapat bahwa Islam rahmatan lil alamin adalah konsep yang holistik atau komprehensif yang dapat dikatakan sebagai konsep yang menyeluruh dan bersifat satu kesatuan. Dalam agama Islam diajarkan mengenai nilai-nilai perdamaian, persaudaraan, kesetaraan, kebijaksanaan. Hal tersebut menjadikan Islam mudah diterima oleh semua kalangan masyarakat. Walaupun masyarakat di Indonesia yang memiliki berbagai macam perbedaan ras, suku, kebudayaan, tetapi tidak menjadi halangan dalam mewujudkan kesatuan dalam ketakwaan. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin merupakan bukan hanya milik umat muslim saja, melainkan milik seluruh umat manusia. Menurut Karen Armstrong, agama yang penuh kasih sayang adalah agama yang damai dan menjadi fitrah manusia. Kedamaian dan kerukunan dalam beragama merupakan kunci dari kedewasaan beragama. Hal-hal tersebut menjadi cita-cita Islam rahmatan lil alamin bagi seluruh umat muslim. Cita-cita yang diharapkan menjadi pedoman hidup dan rahmat bagi seluruh alam dan umat manusia yang ada di dalamnya. Selanjutnya adalah rumusan masalah dari makalah saya, yaitu 1. Apa pengertian dari rahmatan lil alamin? 2. Seperti apa konsep Islam sebagai agama rahmatan lil alamin? Dan nomor 3, bagaimana peran agama Islam untuk seluruh umat manusia? Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka saya membuat tujuan tulisan sebagai berikut, yaitu yang pertama untuk mengetahui pengertian dari rahmatan lil alamin, yang kedua untuk mengetahui konsep Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui bagaimana peran agama Islam untuk seluruh umat manusia. Masuk ke dalam pembahasan, pertama yaitu pengertian rahmatan lil alamin. Salah satu
firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an, yaitu pada surat Al-Anbiya ayat 17 menjelaskan mengenai rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya itu, dan tiadalah kami mengutus kamu, wahai Nabi Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Secara etimologis, kata rahmat memiliki kemiripan dengan rahim, perlambangan dari cinta sejati seorang ibu pada anak yang dikandung. Hubungan tersebut mendorong manusia agar memiliki rahmat yang sejati kepada sesamanya. Seperti perjuangan seorang ibu yang tulus mendidik dan merawat anaknya, seluruh waktu, tenaga, dan pikiran didedikasikan hanya untuk mengurus anaknya. Dalam menjalankan tugasnya ini diperlukan segenap kekuatan dan kesabaran guna mengontrol emosi yang muncul. Manusia didorong untuk mendedikasikan diri secara tulus karena mereka adalah makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain. Al-Rahmah atau yang disebut sebagai sifat belas kasih, yaitu menunjukkan perbuatan baik dan penuh kasih sayang kepada orang yang dikasihi. Kata Al-Rahmah sendiri memiliki dua makna, yaitu rahmat sebagai pemberian nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, serta rahmat sebagai kasih sayang dan perhatian kepada sesama umat manusia. Selanjutnya, al-alam atau al-alamin dapat diartikan sebagai suatu dunia atau alam tempat tinggal makhluk hidup. Menurut Ja'far bin Muhammad, terdapat dua macam alam, yaitu alam kabir dan alam shaghir. Alam kabir sendiri berarti seluruh alam semesta beserta isinya. Sedangkan alam shaghir berarti manusia. Dalam diri manusia terdapat berbagai macam susunan dan struktur, sehingga dapat dikatakan bahwa manusia merupakan salah satu bentuk dari alam itu sendiri. Rahmatan lil alamin dapat kita pahami sebagai suatu sifat dan usaha untuk berbuat baik atau memberi rahmat kepada seluruh umat manusia, mencakup segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini, manusia, hewan, tumbuhan, dan segala makhluk hidup yang ada. Kemudian yang kedua yaitu konsep Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin memiliki arti Islam adalah agama yang memberikan rahmat dan membawa kesejahteraan bagi alam semesta. Termasuk di dalamnya yaitu manusia, tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lain. Pernyataan bahwa Islam merupakan agama rahmatan lil alamin tercantum dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang sudah saya bacakan di atas, yang artinya itu, dan tiadalah kami mengutus kamu, wahai Nabi Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nabi Muhammad SAW memiliki tugas untuk memberikan rahmat dan risalah agama Islam dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam semesta, khususnya yaitu para umat manusia. Tujuan adanya Islam atau kehadiran Islam di alam semesta ini untuk membawa keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia. Ajaran Islam sendiri berpengaruh bagi semua umat manusia dalam segala bidang. Tidak peduli memandang berbagai perbedaan seperti ras, suku, kebudayaan, kebangsaan, dan lain-lain. Hal tersebut memiliki hubungan yang relevan dengan ajaran Islam yang mencakup segala segi kehidupan umat manusia. Tidak mempedulikan apa perbedaan latar belakang dari tiap umat manusia itu sendiri. Sebagaimana ajaran Islam yang bersifat universal, yaitu mencakup seluruh aspek kehidupan. Islam selalu menjadi pedoman dan tumbuhan harapan manusia dari waktu ke waktu.
Terus selanjutnya yaitu peran Islam untuk seluruh umat manusia. Ajaran Islam bertujuan untuk menyempurnakan ajaran-ajaran yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah turunkan. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bersifat lebih luas daripada ajaran agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Tidak hanya berbeda dari cara beribadah, tapi juga berbagai macam petunjuk dan pedoman hidup yang lebih sesuai dengan masyarakat eh, di kehidupan saat ini. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk seluruh umat manusia yang ada di alam semesta. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya yang diutus hanya untuk kaumnya sendiri. Oleh karena itu, ajaran Islam lebih luas dan menyeluruh supaya dapat diterima oleh umat selain umat Muslim. Al-Quran dapat menjelaskan mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan umat manusia, seperti yang tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala bagi berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma nab'asu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim. Wa ji'na bika syahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba tabyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Yang artinya, dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia dan kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nahl ayat 89. Peran utama Islam sendiri yaitu menuntun umat manusia menuju jalan yang benar, membebaskan manusia dari segala kejahatan, melindungi dari segala bencana dan malapetaka, memberikan kedamaian, kesejahteraan, mengajarkan norma kehidupan, dan sebagainya. Risalah Islam sebagai rahmat bagi umat manusia menunjukkan kesempurnaan dari Islam itu sendiri. Segala ajaran dalam Islam saling berhubungan dan berkaitan, sehingga tidak ada satupun ajaran yang sia-sia. Islam merupakan jalan menuju kesejahteraan dan kebahagiaan yang hakiki. Masuki bagian penutup, kesimpulan dari makalah yang telah saya tulis yaitu rahmatan lil alamin memiliki arti memberi rahmat kepada seluruh alam semesta, mencakup segala sesuatu yang ada dalam alam tersebut, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Islam adalah agama yang menganut konsep rahmatan lil alamin. Agama Islam membawa rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh alam semesta. Dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW untuk kemudian disampaikan kepada seluruh umat manusia tanpa memandang perbedaan ras, suku, kebangsaan, dan keyakinan. Agama Islam merupakan agama yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai humanis, universal, kontekstual, dan dinamis. Seluruh ajaran di dalamnya bersifat menyeluruh dan abadi sepanjang masa. Peran utama dari Islam adalah mengantarkan umat manusia menuju jalan kebenaran. Islam sebagai pedoman hidup menyelamatkan umat manusia dari berbagai bencana dan malapetaka. Islam adalah kunci kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan. Selanjutnya adalah bagian saran. Dengan adanya pembahasan mengenai Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, saya mengharapkan para pembaca dapat memahami agama Islam lebih mendalam dan kemudian memanfaatkannya dalam kehidupan sehari. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.